Shalom, untuk mengawali ibadah agape pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga yang mulia, ya Bapa, kami bersyukur padamu karena Engkau telah memberi berkat kepada kami dan Engkau memberi kesempatan kepada kami dapat melaksanakan ibadah walaupun secara virtual. Ya Bapa, lancarkanlah ibadah kami dari awal hingga akhir, ya Bapa. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami serahkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk lagu selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sebelum memulai firman, mari kita menyanyikan lagu Kemenangan Terjadi di Sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan-Mu hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku.
hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Halo, Shalom, anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini di dalam persekutuan agape, Benang akan setelah kalian memuji nama Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, Benang akan mengajak kalian untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat ini. Kau telah pimpin kami, berkati kami di dalam kehidupan kami. Dan saat ini bersama-sama Bapa, kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Saat ini bersama-sama kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka setiap hati dan pikiran kami. Tanamkan firman-Mu sebagai rema dalam kehidupan kami, yang akan kami lakukan dalam keseharian kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang turut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini, firman Tuhan diambilkan dari kitab 1 Samuel 17 ayat yang ke-11. 1 Samuel 17 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saya ulangi lagi dari kitab 1 Samuel 17 ayat yang 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Adapun tema kita saat ini adalah sakti dan teruji karena ancaman. Sakti dan teruji karena ancaman. Anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca dari kitab 1 Samuel 17 ayat yang pertama sampai yang ke-11, itu adalah bagian bagaimana rasa takut yang dialami oleh bangsa Israel ketika menghadapi Goliat, panglima Filistin. Mereka tidak percaya kepada Tuhan, sehingga mereka merasa khawatir. Anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ketika tanggal 30 September kemarin, kita memperingati hari bagaimana pengkhianatan ataupun adanya gerakan 13 PKI di dalam merongrong Pancasila sebagai dasar negara. Dan karena kekuatan persatuan bangsa Indonesia, juga karena berkat Tuhan, maka Pancasila sakti dan tetap jaya. Tanggal 1 Oktober kemudian diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, hari nasional yang berkaitan dengan tragedi 30 September atau gerakan G30 SPKI tahun 1965 yang mengorbankan sejumlah pejabat tinggi militer dan beberapa orang lainnya. Pada saat itu, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia terancam musnah karena kudeta sekelompok orang di tengah masyarakat yang ingin mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ancaman terhadap ideologi berbangsa dan bernegara ini tidak mudah dan penuh pengorbanan. Namun demikian, atas kehendak dan pertolongan Tuhan, Pancasila justru tampak sakti dan teruji.
Ancaman terhadap Pancasila menjadikan bangsa Indonesia lebih kuat lagi. Anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila kita melihat bacaan kita tadi juga bagaimana ancaman Goliat terhadap bangsa Israel yang juga saat itu tidak mudah. Mengapa? Karena kondisi fisik Goliat yang saat itu dituliskan yang besar, tinggi besar, sangat mengecilkan nyali para pasukan bangsa Israel. Juga fasilitas perang yang dimiliki oleh tentara Filistin pada saat itu sangat lengkap, berbeda dengan senjata yang dimiliki oleh bangsa Israel. Maka ketika saat itu Goliat sebagai panglima tentara Filistin menyerang bangsa Israel, bangsa Israel menjadi sangat ketakutan. Mereka gentar. Padahal kita tahu notabene-nya bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Allah. Bangsa yang seharusnya tahu bahwa penyertaan Tuhan ada pada mereka. Namun ternyata ketika sang raksasa itu menyerukan ancaman yang menantang iman Saul yang pada saat itu sebagai raja dan orang Israel menjadi tidak sakti dan tidak teruji. Ayat 11 menyatakan, kata Saul, dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Israel beriman kepada Yahweh, tetapi sikap cemas hati dan ketakutan tidak menampakkan kualitas iman mereka kepada Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian yang ditulis oleh Yakobus 2 ayat 20. Bagaimana kondisi hidup beriman kita saat ini? Mengawali hidup di bulan yang baru, mari kita pastikan bahwa kita memiliki iman yang tidak kosong. Kita memiliki iman yang kuat. Di saat-saat ini banyak sekali ancaman-ancaman dalam kehidupan kita. Di tengah pandemi COVID-19, di tengah pembelajaran dari rumah yang mungkin sudah mulai membosankan, mungkin juga tantangan ekonomi, tantangan kehidupan keluarga. Saat ini mari, ketika ujian-ujian itu datang di dalam kehidupan kita, kita akan senantiasa menyandarkan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya iman kita ini teruji dan kita keluar sebagai pemenangnya. Di saat kita memperingati hari lahir kesaktian Pancasila, kita bersyukur pada Tuhan yang telah membuat ideologi itu tetap sakti melalui perjuangan para pahlawan. Kita juga akan menjaga Pancasila itu tetap sakti di dalam kehidupan sehari-hari, menghidupkan nilai-nilai luhurnya sebagai bagian dari hidup beriman kita kepada Tuhan di era yang modern yang syarat dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan informasi komunikasi yang mungkin juga merongrong Pancasila. Kita juga akan kuat di dalam situasi dan kondisi saat ini, di saat masalah-masalah merongrong iman kita kepada Tuhan. Kita akan menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Mari saat ini kita mau belajar kembali bahwa kita orang percaya di tengah pandemi COVID-19, di tengah bahaya-bahaya yang mengancam, di tengah permasalahan hidup yang kita alami, hal itu akan membuat iman kita semakin kuat. Hal itu akan membuat kita untuk lebih percaya kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Hal itu akan membuat kita lebih menyandarkan hidup kita hanya kepada kuasa Tuhan Yesus. Untuk itu anak-anakku, don't worry, be happy. Di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi dan segala suasana, kita tidak perlu takut dan khawatir. Karena Tuhan Yesuslah sumber pertolongan kita, sumber kekuatan kita yang menyertai kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa bersama-sama.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat ini. Kau izinkan kami anak-anak-Mu belajar bahwa di tengah pandemi COVID-19, di tengah permasalahan yang mungkin dihadapi anak-anak kami satu dengan yang lain, atau mungkin kebosanan di sela-sela pembelajaran dari rumah, Engkau sendiri akan memberkati anak-anak kami Tuhan. Kau berikan kekuatan iman sehingga mereka akan mampu mengalahkan segala permasalahan yang dihadapi dan keluar sebagai pemenang. Dan mengakui Engkau adalah Tuhan kami yang senantiasa akan memberkati kami, memimpin kami, membawa kami keluar dari permasalahan hidup kami, dan senantiasa kami akan hanya menyandarkan hidup kami hanya ke dalam tangan dan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati keluarga kami masing-masing Tuhan. Damai sejahtera yang dari Engkau senantiasa kami harapkan senantiasa terlimpah dalam kehidupan keluarga kami. Sehingga Tuhan, seluruh kehidupan kami akan senantiasa memuliakan nama-Mu. Berkati sekolah kami tercinta, biarlah pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, menyenangkan, dan anak kami dapat belajar dengan bertanggung jawab untuk mampu meraih harapan dan cita-cita mereka. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati. Ampunkan Tuhan dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian anak terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita senantiasa. Tetap semangat, belajar dengan giat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Amin.